Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang jujur aja bakal ngubah total cara Anda ngelihat investasi. Beneran deh, kita bakal belajar gimana sih caranya nemuin bisnis yang kualitasnya jempolan tapi pakai cara yang sistematis. Ibaratnya tuh kayak kita lagi nyari berlian di tengah tumpukan pasir. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba deh, Anda bayangin bentar skenario ini. Anda lagi berdiri di sebuah pantai yang luas banget. Pasirnya ada jutaan atau bahkan miliaran butir. Terus ada teman yang ngasih tahu, di bawah pasir ini ada beberapa butir berlian yang nilainya fantastis loh. Nah, pertanyaannya, apa iya Anda bakal jongkok, terus mengutin dan ngecek butiran pasir itu satu-satu pakai tangan kosong? Ya nggak mungkin kan, bisa-bisa dikira orang kurang kerjaan, dan pastinya bakal ngabisin waktu seumur hidup. Kalau Anda cerdas, pasti Anda bakal bawa alat penyaring atau ayakan ya, yang lubangnya udah diatur spesifik. Anda kan cuma mau nyaring benda yang keras, mengkilap dan beratnya pas. Begitu pasirnya diayak, ribuan pasir biasa bakal jatuh ke bawah dan voila! Di atas ayakan Anda cuma tersisa segelintir benda yang benar-benar berlian. Tugas yang tadinya kerasa mustahil, tiba-tiba jadi gampang banget dan super fokus kan? Oke, sekarang mari kita bawa analogi fisik tadi ke dunia nyata, khususnya ke dunia investasi kita. Saat ini ya, di pasar saham Indonesia aja tuh ada lebih dari 900 perusahaan yang tercatat. 900 bisnis nyata loh, lengkap sama pabrik, karyawan, dan produknya masing-masing. Nah, 900 perusahaan inilah yang jadi pasir pantai kita. Kalau Anda nekat baca dan analisa laporan keuangannya satu-satu secara manual, wah, dijamin bakal kehabisan waktu dan tenaga duluan. Disinilah jeniusnya analogi tadi. Ayakan fisik yang kita pakai di pantai, di dunia saham itu ada bentuknya. Kita nyebutnya dengan istilah stock screener. Jangan keburu pusing dulu dengar namanya. Stock screener ini sama sekali bukan ilmu roket atau rekayasa finansial yang ribet kok. Sederhananya, ini tuh cuma fitur otomatis yang ada di aplikasi investasi Anda buat memfilter perusahaan berdasarkan kondisi keuangan mereka. Udah, itu aja. Anggap aja ini versi digital dari ayakan berlian Anda tadi. Anda tinggal masukin kriteria apa yang dipengenin, klik, dan alat ini bakal langsung nyaring seluruh pasar buat Anda cuma dalam hitungan detik. Keren banget kan? Nah, pakai alat penyaring ini sebenarnya bagian penting dari strategi yang namanya analisa top-down. Analisa ini tuh gampangnya gini. Pertama, kita ngecek dulu cuaca ekonomi makronya kayak gimana. Terus kita pilih deh industri apa yang kira-kira lagi subur. Nah, di tahap akhir inilah screening mulai beraksi. Kita pakai data historis dan rasio keuangan buat mangkas ribuan opsi tadi, jadi daftar yang jauh lebih ramping. Ini tuh ngebantu banget ya buat ngebangun pola pikir yang terstruktur sebelum kita benar-benar mutusin buat beli atau ngakuisisi sebagian kepemilikan di sebuah bisnis nyata. Dari sini, ada satu insight emas yang bisa kita ambil. Rahasia sukses jadi investor sejati itu ternyata bukan soal seberapa keras Anda begadang meriksa ratusan lembar laporan keuangan. Bukan itu. Rahasianya ada di seberapa tajam kriteria saringan Anda. Sesimpel itu. Kalau saringan Anda longgar, ya yang dapat ujung-ujungnya cuma batu kerikil biasa. Tapi kalau parameter finansial Anda benar-benar ketat dan disiplin, cuma bisnis-bisnis terbaiklah yang bakal lolos dan nangkring di atas ayakan Anda. Terus kriteria saringan yang tajam tuh kayak gimana sih bentuknya? Nah, ada 4 filter fundamental yang membedakan bisnis luar biasa sama bisnis yang ya biasa-biasa aja. 4 filter itu adalah ukuran, kualitas, harga murah, dan keamanan. Sebagai calon pemilik bisnis, ini adalah 4 pertanyaan paling logis yang wajib, sekali lagi, wajib Anda tanyain sebelum naruh uang hasil keringat Anda. Yuk kita bedah satu-satu filternya. Kita mulai dari filter kualitas dulu ya, yaitu ROE atau Return on Equity yang di atas 15%. Gak usah pusing sama istilahnya. Dalam bahasa sehari-hari itu maksudnya gini, kita lagi nyari tim manajemen yang bener-bener pinter muterin uang kita. Itu aja. ROI ini ngukur seberapa jago sih perusahaan nyetak untung dari modal yang udah disetorin. Logikanya kan gini, kalau sebuah bisnis gak bisa ngasih tingkat keuntungan yang oke dari modalnya sendiri, terus ngapain kita capek-capek ikut jadi pemiliknya? Bener kan? Lanjut ke filter harga. Di sini kita pakai patokan PER di bawah 15 atau PBV di bawah 1,5. Kenapa angkanya segitu? Gini ya, bisnis paling hebat sedunia pun bisa jadi investasi yang ancur kalau Anda belinya kemahalan. Ibarat kata Anda beli warung bakso yang ramai banget tapi harga sewa tempatnya seharga sewa di mall elit Jakarta. Kan nggak masuk akal. Nah, metrik-metrik ini tuh fungsinya mastiin kita dapat harga yang wajar dan otomatis nolak saham-saham yang harganya udah terbang terlalu tinggi. Terus, jangan lupa juga soal perlindungan. Ini kita pakai filter keamanan, yaitu rasio DR di bawah 1. Kenapa harus di bawah 1? Coba deh pakai logika bisnis yang paling dasar. Anda mau nggak beli bisnis yang ternyata utangnya lebih gede daripada modalnya sendiri? Pasti mikir 2 kali kan? Nah, mastiin perusahaan nggak lagi tenggelam dalam tumpukan utang tuh penting banget. Ini semacam jaminan biar investasi kita aman dan ya biar kita bisa tidur nyenyak lah tiap malam.
Dan coba lihat hasil dari kedisiplinan kita tadi. Dari 900 lebih perusahaan, sebagian besar otomatis langsung kebuang karena kualitasnya jelek, kemahalan, atau risiko hutangnya kelewat tinggi. Boom! Semua kebisingan pasar dan berita-berita sensasional langsung lenyap seketika. Yang persisa di tangan Anda sekarang cuma segelintir. Mungkin sisa 10 perusahaan doang yang benar-benar punya status berlian. Ini tuh ibarat cream of the crop. Hasil murni dari saringan ketat yang udah Anda buat tadi. Nah, segelintir berlian tadi sekarang masuk deh ke yang namanya watchlist atau daftar pantau kita. Ini bukan sembarang daftar ya. Ini daftar VIP yang isinya saham-saham yang sekarang layak banget buat Anda pelajarin lebih dalam. Ingat ya, output dari ayakan ini tuh bukan tombol beli instan, bukan. Tapi daftar pantau yang benar-benar terkurasi. Ini bakal nyelamatin Anda dari pusingnya baca ratusan laporan keuangan yang ujung-ujungnya nggak relevan. Benar-benar hemat waktu banget. Kalau mau disimpulkan, menyaring saham itu sebenarnya adalah seni memangkas kebisingan pasar. Dengan kriteria yang super disiplin, Anda otomatis berhenti berspekulasi ala penjudi tebak-tebakan. Anda mulai ngalokasiin waktu cuma buat bisnis-bisnis yang emang secara data tuh kokoh dan sehat. Pendekatan ini nih yang bakal ngubah total mindset Anda. Dari yang tadinya cuma sekedar main saham, sekarang berubah jadi seorang pemilik bisnis sejati dengan visi jangka panjang. Jadi, kita sampai nih di satu pertanyaan pamungkas. Setelah ngelihat betapa luasnya lautan saham tadi dan betapa krusialnya punya saringan yang tajam, pertanyaannya, apakah Anda udah nyiapin ayakan Anda sendiri sebelum terjun nyari berlian di pasar saham? Jangan sampai Anda cuma muter-muter tersesat di antara ribuan pasir tanpa tahu kriteria apa yang lagi dicari. Mulailah bangun parameter finansial Anda sendiri, berpikir dan bertindaklah layaknya seorang pemilik bisnis, dan temukan perusahaan luar biasa Anda yang berikutnya. Terima kasih udah nemenin di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di penjelasan menarik selanjutnya.